Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Soalan yang saya nak kepada Ustaz, di belakangan nanti ramai yang telah membawa pemahaman yang sentuhan antara suami dan isteri itu tidak batalkan hukum. Boleh Ustaz uraikan? Jadi pertanyaan yang ditanyakan tentang persentuhan antara dua kulit. Dulu-dulu sejak berabad-abad lamanya, sejak Islam sampai ke negara kita Nusantara, dibawa oleh Wali Songo ke Indonesia dan juga dibawa oleh beberapa para habaib daripada Yaman ke negara kita. Yang pada saat itu dengan kita paham apabila berlaku persentuhan antara dua kulit laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, itu akan membatalkan wudhu mereka kedua-duanya. Tidak ada perbedaan antara najis dengan malmus, antara yang disentuh dengan yang menyentuh, dan tidak ada perbedaan disentuh atau menyentuh secara sengaja atau juga tidak disengaja. Tidak ada perbedaan hukum, dan itu pun dapat sejumlah sekian daripada para sahabat Nabi saat ketika mereka menafsirkan firman Allah yang berbunyi Allah mastubun nisa, atau pada saat dengan kalian menyentuh kaum perempuan. Maksudnya yang kita sentuh bukan anak, bukan ibu, bukan kakak, bukan adik, tidak ada hubungan mahram. Bahasa kurang lebihnya pertemuan antara dua kulit insan yang tidak ada hubungan mahram, itu akan membatalkan wudu mereka kedua-duanya. Nah, itu yang kita baca di dalam kitab-kitab begini, dan itu yang terekam dan juga yang tersemat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata setelah beberapa waktu ke depan, sebenarnya bukan masalah baru yang dengan kita dipahamkan. Ada pendapat daripada ulama, sebenarnya bukan pendapat kebanyakan ulama mengatakan persentuhan antara dua kulit itu tidak membatalkan wudu, baik pasangan dua laki istri, kita dengan wanita orang lain, atau dengan sesiapa saja tidak ada hubungan mahram, baik secara disengaja ataupun juga secara tidak disengaja, tetap kedua-duanya tidak batal. Pendapat yang kedua ini mempunyai 2 atau 3 landasan hukum. Di antaranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ihda zawjatihi summa qama yusalli wa lam yatawadda. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium
salah seorang daripada istri beliau, kemudian Nabi kita bangkit berdiri melaksanakan sembahyang tanpa mengambil air wudu. Jelas tak hadis itu? Jelas. Kalau seandainya batal, tentu Nabi kita akan berwudu. Kalau seandainya batal, tentu Nabi kita tidak akan langsung sembahyang. Ini daripada hadis yang diriwayatkan. Yang meriwayatkan pula ternyata bukan sahabat laki-laki, yang meriwayatkan Sayyidatuna Aisyah. Bahkan kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, la'allaha anti, mungkin saja perempuan atau istri yang Nabi kita cium itu adalah Sayyidatuna Aisyah sendiri. Beliau pun senyum, berarti betul Nabi kita cium Sayyidatuna Aisyah sebelum beliau sembahyang. Terus Nabi kita sembahyang tanpa mengambil air wudu. Di malam hari rabah sana rabah sini, cari sana cari sini. Kenapa? Karena di sana terdapat 7, terdapat 9 bilik rumah atau 10. Di sana ada bilik Sayyidatuna Ummu Salamah, bilik Sayyidatuna Hafsah, bilik Sayyidatuna Sauda, bilik Sayyidatuna Maimunah, bilik Sayyidatuna Zainab, bilik Sayyidatuna Ummu Habibah. Istri Nabi kita itu terkumpul di tempat yang sama. Kita dah tengok dah besar mana banglo mereka, besar mana villa mereka, apakah mereka duduk di apartemen, apakah mereka duduk di banglo. Nah, kecil saja kalau kita menghadap kiblat macam tu, kubah baginda Nabi dengan rumah-rumah istri beliau ada di sebelah kiri kita. Ukuran seperti apa besarnya? Mungkin 3x4. Ukuran satu bilik yang ditempati oleh salah seorang daripada umat mukminin. Jadi pada malam hari itu Sayyidatuna Aisyah raba. Kenapa diraba? Sebab masa itu tak ada elektrik, tak ada lampu, tak ada api. Jadi bimbang dari risau. Ini Nabi kita pergi kemana? Jangan-jangan ke sebelah situ kah, ke sebelah sini kah? Istri kan ramai, ada 9. Meraba, terpegang, tersentuh telapak kaki Nabi kita yang sedang sujud. Tersentuh telapak Nabi kita yang sedang sujud. Jadi pada saat itu Nabi kita membaca Subhanaka la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik sajada wajhihi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan seterusnya. Jadi kata ulama, zahir daripada hadis tadi itu, pada saat telapak tangan Sayyidatuna Aisyah menyentuh telapak kaki baginda Nabi, ini pasangan dua laki istri. Kalau seandainya itu membatalkan wudu, tentu dengan baginda akan batalkan sembahyang, tentu dengan sembahyang tidak akan diteruskan. Jadi pertanyaannya, yang kita tak nak dengan kumpulan-kumpulan itu, mereka beranggapan mereka saja yang tahu hadis. Itu yang kita tak nak. Mereka beranggapan Imam Syafi'i tak pernah baca hadis itu. Mereka beranggapan ulama-ulama yang mengatakan batal itu tidak pernah juga hadis-hadis yang demikian. Jadi kata Imam Syafi'i, sekarang fakta nyata, sebagaimana kita lihat daripada wanita-wanita Arab Saudi, mereka pakai niqab, pakai hijab. Dan Nabi kita mencium Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pada saat ketika Nabi kita akan menuju masjid atau pada saat ketika Nabi kita akan melaksanakan sembahyang. Kemungkinan ada saja kemungkinannya, mungkin pada saat Nabi kita mencium Sayyidatuna Aisyah memakai hijab atau juga memakai nikah, berarti terhalang antara kulit dengan kulit. Kalau macam itu tak masalah, kita cium rambut dia, kita cium belakang dia, ada baju kita cium, tidak masalah. Yang tak boleh itu kalau saya tersentuh, sama-sama ketawa, geli, lucu, hihihi, tersentuh gigi dengan gigi, tak batal. Yang batal itu kulit dengan kulit. Gigi sentuh kulit tidak batal, tangan sentuh kepala tidak batal, kuku sentuh kuku tidak batal, gigi dengan kuku tak ada masalah. Jadi ada kemungkinan kata ulama Syafi'iyah itu terhijab dengan niqab. Yang kedua, biasanya kalau seperti di Madinah ada 2 musim, bahkan ada 4 musim. Musim semi kita sebut musim bunga, musim runtuk kita sebut dengan musim luruh, kemudian musim sejuk dan juga musim panas.
Dalam musim sejuk mesti ya imam dengan seseorang sembahyang dalam selimut, imam dengan kita pakai stokin supaya kita tidak terasa sejuk. Jadi ada kemungkinan terlapis dan terhalang antara telapak tangan Sayyidatuna Aisyah dengan telapak kaki baginda Nabi. Yang macam manapun mereka tidak boleh mengatakan takwil, penafsiran, pandangan semacam itu salah, sebab benda ini kita tidak tengok. Maka menurut ulama Syafi'iyah, bukan karena mereka tidak tahu dengan hadis yang diriwayatkan, tapi masih ada kemungkinan yang kita sebutkan tadi. Jadi kita tidak menyalahkan baik pendapat yang mengatakan tidak batal atau dengan pendapat yang mengatakan batal. Pendapat yang mengatakan batal, banyak ulama-ulama dan sahabat Nabi kita yang menyokong. Pendapat yang mengatakan tidak batal pun juga semacam itu. Kedua pendapat itu bagus, yang tidak bagus, yang saling salah menyalahkan. Jadi macam mana? Haji, kan kita nak tidur dalam keadaan berwudu, kita tidur dalam keadaan sunnah. Makji wudu, tuan haji pun wudu, sama-sama wudu. Pakcik dengan haji sama-sama wudu. Saat ketika masing-masing meletakkan kepalanya di atas berbaringan dengan Bismikallahumma ahya wa amut, baru saja Bismikallahumma ahya wa amut, terus kita baca doa Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sapu muka, sapu seluruh anggota tubuh, tercentuh dengan jari tangan, ujung jari tangan istri pada saat itu. Ya Allah, udulah kalau macam itu. Terpaksa harus berwudu. Kenapa? Sebab kita nak tidur dalam keadaan berwudu. Wudu kita tidak batal. Masya Allah, tabarakallah. Pak Haji, minum dulu. Dah keburu-buru nih, dah dekat kamar. Tak apa, tak banyak mana. Minumlah ala kadarnya. Pada saat Pak Haji bagi air teh, kopi, Milo, minuman dan lain sebagainya, saat ketika menyerahkan, diambil sama Tuan Haji tadi itu, tersentuh ujung jari dengan ujung jari. Ya Allah, batal pula. Berwudu lagi. Jadi kalau macam tu suami istri dia imam tidur berhadapan atau sama-sama tidur berkelantang, atau juga yang namanya pasangan baru wajar-wajar saja tangan tak kemana letaknya lah, batal lah macam tu, berwudu lagi. Jadi kalau macam tu nak tidur kan nak wudu kan. Masalah. Jadi perlu juga kita dengan pendapat yang tadi itu. Kalau dalam bab sembahyang kita ikut mazhab kita. Sentuh perempuan batal. Tapi kalau dalam bab seperti mau tidur dalam keadaan berwudu, atau pada waktu kita sedang berada di Masjidil Haram, nak keluar daripada masjid, keluar berwudu di situ sampai 3, 4 sampai 10, 20 sampai setengah jam kadang-kadang, belum tentu kita boleh patah balik masuk ke masjid. Ikut mazhab yang mengatakan asalkan tidak sengaja, asalkan pada saat kita disentuh wudunya tidak batal. Okey, silakan. Gitu Haji terserah. Anak ambil yang mana satu, kedua-duanya betul. Okey, betul kedua-duanya. Coba tengok Haji. Kalau seandainya hanya ikut mazhab Imam Syafi'i saja, banyak hadis-hadis Rasulullah yang tidak terlaksana. Tapi pada saat ada perbedaan pendapat, ada Syafi'i yang agak ekstrim, ada Wahabi yang agak kurang asam. Akhirnya, maka pendapat-pendapat itu juga daripada hadis yang sebagian Nabi yang menyokong pendapat-pendapat mereka pun juga ada orang-orang yang mengamalkan, sehingga semua hadis Nabi kita diamalkan, kita amalkan, mereka amalkan, tuntas semuanya jadi amalan umat dan tersemat dalam kehidupan umat beragama. Seterusnya kita berarti 9 lebih sedikit. Apakah hukum yang bagi pelajar yang belajar di kawasan yang hanya ada 10 orang Islam melakukan solat Jumaat? Pelajar ini belajar di Jepun, jarak ke masjid yang paling dekat lebih kurang 100 km. Bagaimana kira-kira pelajar 10 orang duduk di Jepun? Kenapa belajar di situ? Teknologi Jepun itu tak bolehkah kita pelajari misalnya di Eropa yang di kawasan tempat itu banyak orang Islam, supaya tidak menjejaskan dan juga tidak menambah, supaya Jumat yang kita laksanakan? Tuh, jawaban secara rasional, jawaban secara hukum macam mana? Secara hukum memang mereka dalam kondisi semacam itu, kalau pada saat dengan kita duduk di sebuah lokasi, jangankan di Jepun, duduk di kawasan Alur Mengkudu, Alur Malai, Bukit Murtajam, Bukit Jalil, atau di kawasan dusun, yang di kawasan kampung tadi itu perumahan dari rumah-rumah jauh sekali.
Sebab yang macam mana pun orang asli, orang Malaysia juga warga, mungkin sebagiannya kita pernah kenal. Jadi pada saat dengan kita duduk di kawasan orang asli misalnya, sebab beli tanah di sini mahal. Mana ada rumah 1 juta di sini, ada sudah tapi kecil. Sewa saja sudah 3-4 ribuan sebulan. Kalau nak rumah 300-400 dulu, sekarang sudah 600 ke atas. Kita nak buat banglo besar 10 bilik, sebab anak 39. Jadi macam mana? Mau tidak mau terpaksa kita cari tanah yang jauh. Di mana? Tuh Kuala Selangor jauh. Tak ke mana? Jauh. Muka belakang samping nyamping perumahan hanya dengan hitungan jari. Kalau dikumpul-kumpulkan pun ada dalam 40 buah rumah. 40 buah rumah itu ternyata tidak semuanya dihuni oleh laki-laki yang cukup syarat. Ada dengan sebahagiannya ibu tunggal. Yang kesimpulannya di lokasi di tempat tersebut jumlah bilangannya tidak cukup 40 orang mustautin, 40 orang mustautin. Maka dengan mereka yang berada di lokasi kampung, katakan di kampung kita di sini, yang duduk di sini ada 30 orang, tidak cukup hitungan. Maka kalau pada saat dengan kita mendengar lantunan azan Jumat daripada masjid yang berdekatan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan syarat azan tadi itu dilantunkan dalam suasana bening, bising, tak ada, exhaust tak ada, awan tak ada, semuanya tidak ada, dalam waktu yang sama dengan lantunan secara original, bukan dengan menggunakan pembesar suara, bukan live melalui TV. Kalau melalui TV yang di muka pun kedengaran di sini. Nah, jadi kalau pada saat di kampung yang khas sebelah sana cukup jamaahnya, cukup bilangannya, wajib Jumatannya. Kalau kita dengar lantunan azan daripada masjid sana, kita wajib melaksanakan salat Jumat ke situ. Tapi kalau jaraknya bukan lagi ukuran kampung 100 km, maknanya dari sini mana ke Tapah, Tanjung Malim. Tanjung Malim dalam 60-an jam. Apa? Lebih kurang apa? Atau USG tapi 10 kali. 1 kilometer jauh. Jadi untuk mereka tidak boleh, bukan hanya sekedar disunahkan, tidak boleh yang tidak cukup hitungan. Mandat dalilnya saat ketika sejumlah tidak kurang daripada 120.000 orang sahabat yang bersama baginda di padang Arafah hari Wukuf, hari Jumat. Hukum jangan dikias-kiaskan, tidak boleh secara akal-akalan. Pada saat Nabi kita di Arafat, Nabi kita bersama 120 orang sahabat dengan lantunan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, sampai kepada detik kita sekarang. Kalau seandainya bertepatan dengan hari Jumat pun tetap saja di padang Arafah salat Jumat tidak dilaksanakan. Sebab syarat untuk melaksanakannya harus tempat permukiman, ada penduduk yang bermustautin di tempat yang berkenaan dengan jumlah bilangan yang cukup. Tadi jumlah bilangan mereka tidak cukup. Jadi kalau macamku sembahyang cuma tidak wajib dikerjakan, yang wajib mereka laksanakan itu adalah sembahyang zuhur 4 rakaat. Silakan. Kalau seorang perempuan yang belajar di luar negara atau yang belajar di tempat yang jaraknya dari rumah lebih 2 makalah, apakah hukumnya bagi wanita atau orang perempuan bermusafir tanpa ditemani oleh mahram? Allah. Perempuan belajar pada jarak di tempat yang jarak ukurannya lebih daripada 2 marhalah, kira-kira dalam perjalanan lebih daripada 90 km. Belajarnya di Bogor, belajarnya di Bandung, belajarnya di Jepun, belajarnya di Afrika Selatan, belajarnya di mana, kutub utara, kutub selatan. Atau ilmu apa? Ilmu saji yang lalu dipelajari di situ. Kita sekarang semuanya dipelajari. Semuanya dipelajari. Oke. Jadi permasalahan yang ditanyakan, timbul masalah bagaimana kalau pada itu dia ulang-alik ke tempat yang berkenaan, musafirnya tanpa mahram. Nabi kita bersabda, "Man kana barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat,
maka janganlah bepergian kecuali dengan suami ataupun juga dengan mahram, dengan bapaknya, anaknya, saudaranya, dengan iparnya tidak boleh, dengan sepupu 2 kali tidak boleh, sepupu 2 pupu tidak boleh, 1 pupu pun tidak boleh, apalagi 13 pupu. Itu keluarga dekatannya tuh. Dekat macam mana? 13 pupu. Oh jauh. Tak boleh. Jadi daripada beberapa hadis, ada hadis yang menyatakan jarak ukuran 1 bari, ada ukuran 1 hari 1 malam, ada dengan ukuran 2 hari 2 malam. Macam Imam Abu Hanifah yang tidak boleh tanpa mahram, ukuran 3 hari 3 malam kira-kira daripada sini sampai ke Ipoh dalam perjalanan 123 atau 130 km km. Seperti itu. Jadi ulama mengatakan ilmu apa yang dia pelajari terlebih dahulu. Kalau daripada jenis-jenis ilmu yang wajib dipelajari, maka perempuan boleh saja pergi tanpa mahram seperti pada itu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tak ada mahram, bermahram antara sesama perempuan dan aman di perjalanan sudah cukup. Tapi kalau untuk melakukan perkara sunnah saja, karena mau nonton bola sepak di Bukit Jalil, karena ada konser di sana, karena ada perayaan atau persamaan senam aerobik, hai. Jadi dia pun bawa motornya atau bawa keretanya daripada Alostar atau juga daripada Pahang. Kenapa? Untuk bergabung dengan kumpulan F4 yang akan senam aerobik bersama masyarakat KL. Dia pun berangkat. Kalau untuk yang semacam itu tidak boleh. Tapi kalau untuk balik kampung, untuk mendambakan bakti dan setia kita kepada kedua ibu dan bapa, itu kewajiban. Untuk kita menuntut ilmu agama, itu kewajiban. Untuk melaksanakan tugas wajib, membayar hutang wajib dijelaskan. Ataupun juga kita ingin bersilaturahmi yang pada saat beberapa waktu yang lalu telah terputuskan sampai berlaku ketegangan, pertelikan dan permusuhan. Jadi untuk islah, untuk kita berbaik dengan keluarga yang berkenan, itu hukumnya wajib. Boleh saja bawa kereta atau bawa motor sendiri, motornya besar tuh, yang tayarnya lebih besar daripada tayar kereta. Kalau kita tengok lebih besar daripada tayar kancil, dia lebih besar izinnya daripada kancil. 1 kali pusing saja sudah 160, 2 kali pusing sudah 220. Masalah kadang-kadang mandunya sebelah tangan saja. Kita takut mati. Dia bukan tidak takut mati, dia punya keyakinan yang lebih kuat. Tawakalnya kuat kepada Allah. Kata dia, umur itu di tangan Allah. Kalau Allah nak bagi mati, mati. Coba Allah, Habib Munzir, Allah yang kamu meninggal pada hari Ahad yang lalu. Sebagaimana kita ketahui, Habib Munzir generasi yang pertama daripada murid Habib Omar. Kumpulan yang pertama bersama Habib Saleh dan juga dengan kumpulan beliau 36 atau 35 pelajar yang dibekali atau yang diikutkan kepada Habib Omar pada saat kunjungan Habib Omar ke Indonesia. Ceritanya Iwan udah mengalami beberapa kali dengan perantaran Habib Anis daripada Solo. Maka pada saat itu tiap pondok pesantren yang dikunjungi oleh Habib Omar, kiai yang berkenaan akan menyerahkan 1 orang putra atau 1 orang pelajar untuk belajar di Darul Mustafa dengan Habib Omar, yang pada saat itu bermula kira-kira dengan 35 orang belajar dari putra-putra para habaib atau daripada putra-putra para alim ulama Indonesia, yang diantaranya kumpulan Habib Munzir, Habib Saleh dan juga dengan yang lainnya. Jadi dengan untuk guru beliau saja masih hidup lagi Habib Omar dalam lingkungan usia 49 tahun. Habib Munzir meninggal dunia baru dalam lingkungan usia 39 tahun saja. Jadi saya bercanda saja, Jadi dalam kehidupan jangan terlalu cepat mencari populariti. Sebab orang yang cepat kaya, cepat punya penggemar ramai, puluhan ribu, ratusan ribu, dia juga cepat. Itu secara kebetulan lah, seperti itu. Bisa Allah tabarakallah Habib Munzir
Majelis yang diadakan di Monas sama dengan di dataran di sini, itu kadang-kadang dihadiri oleh puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu bersama Habib Omar hafizahullah ta'ala. Jumlah gerangan yang luar biasa banyak. Jadi wallahu a'lam. Apakah karena umur beliau pendek sehingga mendapatkan sambutan yang luar biasa semacam itu, atau apapun asbab musababnya, terlepas daripada cerita itu, yang secara pasti yang namanya mati tidak pernah mengenal usia berapa, dengan siapa, dengan penyakit yang mana, dengan keadaan yang seperti apa, atau juga dengan gangguan yang seperti apa. Tidak mustahil ternyata dengan yang dijemput oleh mati itu ternyata belum pernah berbuat apa-apa. Kawin belum, rumah tak ada, kereta tak ada, baru selesai pengajian pada usia 23 tahun, ternyata balik kampung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi antum-antum yang muda, wah, Syekh sudah putih janggut Syekh, masya Allah, kalau ada beberapa hal yang putih di sini, mesti Syekh lebih awal mati daripada saya, belum jadi. Jadi jangan merasa yang berjanggut hitam itu lebih panjang umur. Mungkin saja ternyata justru yang sudah putih janggutnya Tuan Haji lebih panjang lagi, masa ada 3, 40, 50, 60 tahun ke belakang ini. Jadi jangan terlalu risau Tuan Haji. Tapi macam mana pun tanda-tandanya sudah ada dengan kita. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi itu. Sudah dijawab belum? Pertanyaan tadi sudah dijawab. Pada itu. Jadi boleh-boleh saja belajar, perempuan belajar ke suatu tempat kalau seandainya untuk melaksanakan satu perkara wajib. Tapi kalau hanya untuk satu perkara sunnah saja tidak dibolehkan. Macam itulah umrah sunnah, haji sunnah, kalau perginya tanpa mahramnya bermukim dengan sesama perempuan, itu tidak boleh dilakukan. Itu biasanya kalau pada saat saya jadi sponsor atau paling tidak jadi pembimbing jemaah haji untuk PLH Plus yang ada polusnya di ujung dan ada plus-plusnya, nah, itu dengan haji package 70 juta kalau di Indonesia, atau 30.000 RM, 20.000 RM kalau di sini. Itu biasanya pembimbing yang membuat jamaah. Kalau pada saat ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang semacam tadi, saya tanya, kalau seandainya perempuan itu sudah pergi haji berkali-kali dan umrah juga sudah berkali-kali, untuk kalian sekalian, bolehkah dia pergi tanpa mahram? Ikut pendapat sebagian daripada ulama, boleh-boleh saja, sebab kalau ditolak orang jamaahnya. Satu buah bas penumpangnya 49, sedangkan dengan ibu tunggal ada 7, ke-7-7-nya tidak ada mahram. Kalau ditolak yang 7 berarti bas masih kosong, banyak kosongnya. Akhirnya yang ceramah dan juga yang membuat jemaah tadi itu ada kaul yang membolehkan itu tidak jujur. Hadisnya sahih dan banyak hadisnya, dan karena itulah saya tulis satu buah risalah, satu buah kitab pada masa di Mesir. Nama kitab tersebut Safarul Mar'ah, hukum perempuan bermusafir, dan itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ada di perpustakaan. Cari saja tentang hukum hakam wanita bermusafir. Kalau untuk melaksanakan ibadah wajib tanpa mahram juga tidak mengapa. 10 menit. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebut tidak masuk surga pemungut cukai. Bagaimana pula kepada pembayar cukai? Ayo. Bagus tak apa. Dia seperti kata salah seorang penceramah, nasihat hukum hakam itu laksana bam, ataupun juga laksana apa yang sejuk tuh, yang sebelum kita injeksi terus ada minyak. Kalau saya sebut sekretus, disebut apa itu? Yus, apa saja sebutannya? Itu biasanya kalau disapukan sebelum dicucuk terasa berangin, sejuk, sedap, sampai dengan cucukan jarut tadi itu tidak terasa sakit, bukan tidak sakit, tidak terlalu terasa sakit. Tapi coba saja kalau terkena badan yang luka, terkena itu perih
Macam itu juga dengan hukum hakam. Orang yang tak ada masalah, macam manapun hukumnya, dosa besar, terkutuk, terlaknat, rela saja. Karena badannya, hidupnya tidak bermasalah. Tapi pada saat dengan kita tetap masuk, minta maaf pasti ada, atau mungkin ada. Kalau tidak ada pun mungkin teman-teman kita yang bekerja di bagian custom. Cuma biaya juga. Tuh Camry di sini harganya 160.000, 167. Betonan harganya 170-an. Tuh kalau kita beli di negara, harganya Camry seakan 80.000 saja, RM dalam 70.000 saja. Sini 70.000 baru dapat Alza. Di Arab Saudi dapat Camry. Kenapa? Sebab karena biaya cukainya banyak di sini. Jadi macam mana dengan hadis yang bunyinya la yadkhulul jannata sahibu muqsid, tidak akan masuk surga orang yang memungut cukai. Itu Nabi kita bersabda macam tu. Jadi kata ulama maksud tidak masuk surga di situ, tidak akan masuk surga bersama grup-grup yang awal masuk. Al-awakil yang masuk surga bighairi hisab, yang masuk surganya bersama kumpulan-kumpulan yang pertama VIP misalnya, itu tidak masuk surganya akhir, dimuhasabah dulu, ditransitkan dulu, disoal siasat dulu. Kita Pak, kami mandikan dulu ya dengan air neraka dalam 10.000 tahun misalnya. Begitu. Itu makna tidak masuk surga bersama kumpulan yang awal. Akhir-akhirnya masuk surga juga. Siapa? Yang memungut biaya cukai. Di sana yang memungut pajak daripada masyarakat. Yang tadi harganya ini mungkin tidak sampai daripada 3 kopang, ternyata harganya sudah jadi 8 kopang. Kenapa? Di antaranya karena ada pemungutan biaya cukai daripada produk yang dikeluarkan. Jadi pertanyaan yang ditanyakan bagaimana dengan yang memberinya? Yang menerima macam tu, yang memberi macam tu juga kan, atau seperti apa? Kaidah mengatakan seperti ini. Ma haruma akhduhu haruma i'ta'uhu. Tiap yang tidak boleh diberikan juga tidak boleh diambil. Tiap yang tidak boleh diambil tidak boleh kita serahkan. Sebagaimana kita tahu kita tidak boleh menerima faedah, maka memberikannya pun juga tidak boleh. Kita tidak boleh menerima uang judi, menyerahkannya pun juga tidak boleh. Tiap yang tidak boleh diambil tidak boleh diserahkan. Tiap yang tidak boleh diterima pun juga tidak boleh diberikan. Kaidah yang kedua, tiap yang tidak boleh dipakai atau dipakai tidak boleh diproduk. Jadi misalnya seperti cincin emas untuk laki-laki, laki-laki tidak boleh pakai cincin emas, laki-laki tidak boleh pakai kain sutra. Boleh tak kita buatkan baju daripada kain sutra untuk laki-laki? Tidak boleh. Tiap yang tidak boleh dipakai tidak boleh dibuat. Nah, begitulah dengan kaedahnya al-akhidu wal-mu'ti, yang memberi dan yang menerima itu pada posisi hukum yang sama, kecuali kalau dalam keadaan terpaksa. Kalau tak nak bayar cukai, menghayal nak beli Camry harga 70.000, silakan beli daripada Arab Saudi. Tak payah ke Saudi, beli saja di Langkawi, duduk di Langkawi, nikmati Camry di Langkawi, harganya 70.000-an saja, atau katakanlah dalam 100.000. Kalau nak pergi KL, bayar jadi 160.000. Ada jalan keluarnya, tapi jalan keluarnya macam tu. Atau beli di Saudi, duduk di Saudi, atau beli ke Saudi bawa ke sini, sama, tidak ada bedanya. Karena biaya cukai pula, itu permasalahannya. Jadi kita mana mungkin dengan uang 80.000 untuk kita beli Honda Accord misalnya, atau untuk kita membeli Nissan Tiana, harganya lebih kurang, Betonan harganya lebih kurang. Kalau khayalannya kita khayalkan dalam setakat 80.000-an ATM saja, tuh wish saja harganya 150. Wish 150. Kalau tabarakallah, ya untuk menyejukkan hati ganti dengan Ezora. Lebih kurangnya potongannya, sama-sama sampai. Kalau jam sama-sama jam. Kalau pada saat kredit habis, cium. Kenapa? Pakai Smartec tapi tak ada kredit. Ezora tak Ezora, pakai kereta mewah pun dia bunyi. Takkan kalau pada waktu kita pakai
pakai kereta BMW 760 harganya hampir dalam 2 jutaan Rm kalau baru pada saat ada kredit terus boleh lewat di mana saja, jam dia terbang ke atas. Kalau pasal jam boleh jalan ke samping, masalah tabarakallah. Itu dalam pelen karton ada, tapi dalam fakta nyata tidak ada yang semacam itu. Jadi mahal tak mahal sama saja, jam sama-sama menunggu. Kalau sana ada eksiden, sama-sama terkandas di jalan yang berkenaan. Jadi kembali kalau memang terpaksa dengan kita boleh memberi misal. Masya Allah, tabarakallah, kita beli tanah, kita beli rumah, kita beli apartemen, tapi kenapa pada saat yang menjual itu adalah teman baik kita, jadi pada masa itu kita tidak pikir surat menyurat, bukti saksi apa segala macam, tapi kita seperti itu. Siapa kira-kira dia orang baik, orang soleh, bin solehin, istrinya pun juga solehah. Masya Allah, tabarakallah, yang bertransaksi dengan kita Haji Soleh bin Salihin, mak dia nama Salehah, kemudian keluarga Salihun, kampungnya Maslahiyah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi transaksi yang berlangsung, tak ada saksi, tak ada hitam atas putih, tak ada resep, langsung dijual rumah seharga 300.000 Rm. Meninggal yang berkenaan, diakui oleh sang anak, itu rumah orang tua aku, itu sudah saya beli. Mana buktinya, mana saksinya, kita tidak dapat membuktikan. Maknanya hak kita akan hilang kalau kita pergi ke mahkamah pun, kalau kita pergi ke mahkamah pun kita akan kalah. Nah, Qadhi tahu betul tentang kes itu, tahu memang kita beli, duitnya bulan-bulan kita serahkan 300.000 Rm pada hari Jumat petang di dekat masjid. Itu Qadhi tahu, tapi Qadhi tidak akan memihak dan tidak akan menegakkan hukum kecuali kalau kita suapi mulut Qadhi itu dengan duit terlebih dahulu. Suap dulu dalam 100.000, insya Allah keputusannya rumah jadi hak milik kita. Qadhi dalam keadaan semacam itu haram menerima sogokan, haram menerima riswah, tapi tidak semua yang haram diserahkan, haram diambil. Begitu juga sebaliknya, secara kaidah yang tidak boleh diserahkan tidak boleh diambil, yang tidak boleh diambil juga tidak boleh diserahkan. Itu diantara daripada yang boleh diserahkan tapi tidak boleh diterima. Jadi kalau pada saat hak kita akan hilang, rumah kita akan hilang, dalam kes itu kita akan kalah, tapi kebenaran dengan kita boleh meriswah, kita boleh menyogok, sogokan kita dari itu boleh kita berikan dalam rangka untuk mempertahankan hak, sementara dia yang menerimanya tetap hukumnya haram. Macamlah cerita tentang biaya cukai. Terakhir, apakah hukum jawab azan dalam keadaan berhadas besar? di dalam Keadaan berhadas besar, apakah hukum menjawab azan pada saat ketika dengan kita berhadas besar? Dalam hadis diriwayatkan, karena sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli hinin, sesungguhnya baginda Nabi menyebut, berzikir, mengingat Allah Jalla wa'ala dalam semua aspek dan juga dalam semua keadaan. Malam yakun junuba, kecuali kalau pada Nabi kita dalam keadaan junub, dalam keadaan berhadas besar, bukan hanya tidak membaca Al-Quran, tapi justru juga Nabi kita tidak berzikir, tasbih, tahmid dan takbir dan juga dengan yang seumpamanya. Itu kata ulama istihbabannya saja secara afdaliyah dan juga salah sunnahnya saja. Jadi seseorang dalam keadaan berhadas besar itu cuma hanya terhalang daripada membaca Al-Quran sahaja. Selain daripada Al-Quran tidak mengapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang walaupun takbir itu juga ada di dalam Al-Quran, akan tapi dia bukan Al-Quran. Menyahut azan bukan Al-Quran. Mohon juga bukan Al-Quran. Boleh saja. Hanya afdalnya kita sahur di waktu kita dalam keadaan suci dan bersih. Untuk yang seterusnya insyaAllah ada bulan yang akan datang, tapi dipastikan nanti kalau diseleksi atau kalau jangan diseleksi, jangan diberitahukan kepada saya macam mana pertanyaannya, supaya kita tanya apa adanya. Kalau diseleksi dulu, cek dulu, wah ini politik pinggir, nanti orang tak tanya lebih dari atau tidak. Jadi tentu saja pada malam ini telah
dijawab betul-betul disampaikan oleh Ustaz tadi. Jadi insyaAllah pada bulan hadapan soalan-soalan yang belum dijawab lagi simpan bagi buat tuan-tuan, insyaAllah kita bawa pada bulan hadapan bersama dengan Ustaz dan buka lagi insyaAllah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang masih hadir, kepada yang panggil Ustaz datang bersama kita pada malam ini. Sekian, bila terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.